Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap semangat pembelajaran daring. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mata pelajaran PLH. Apa itu PLH? Yaitu Pendidikan Lingkungan Hidup mengenai pencemaran lingkungan. Jadi apa saja sih jenis-jenis pencemaran lingkungan? Bagaimana cara menanggulangi pencemaran tersebut? Nanti kita akan belajar pada video pembelajaran kali ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, semoga dengan doa yang kita panjatkan, pembelajaran hari ini tentunya dapat berjalan dengan lancar. Kalian diberikan kemudahan dengan baik dalam menerima pembelajaran melalui video pembelajaran PLH hari ini. Untuk yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pengertian pencemaran. Pencemaran adalah masuknya makhluk hidup dengan zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan. Misalkan untuk zat energi atau komponen lain yang masuk ke dalam lingkungan itu ada karbon monoksida. Jadi kalau misalkan kita menghirup karbon monoksida secara terus-menerus, nanti lama-kelamaan tubuh kita itu menjadi sakit karena mengalami keracunan. Selain itu ada juga asam sulfur. Di sini ternyata ada beberapa jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran udara, yang kedua ada pencemaran tanah, yang ketiga ada pencemaran air, dan yang keempat ada pencemaran suara. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air akibat aktivitas manusia. Air yang sangat penting kehidupan manusia. Jadi air itu memang sangat penting untuk kegiatan manusia. Entah itu untuk minum, memasak, kebersihan diri, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan tentunya masih banyak aktivitas atau kegiatan manusia maupun makhluk hidup yang membutuhkan air. Beberapa kegiatan manusia yang menyebabkan air itu menjadi tercemar, kotor, dan juga menimbulkan bau. Yaitu yang pertama, membuang limbah hasil industri ke sungai. Dan yang kedua, membuang sampah ke sungai. Jadi, kedua kegiatan manusia tersebut itu adalah contoh kegiatan yang merusak lingkungan, terutama akan terjadi pencemaran air. Jadi air yang sudah ada sebelumnya yang tadinya bersih karena adanya aktivitas ulah manusia yang semaunya sendiri, yaitu dengan membuang limbah ataupun membuang sampah ke sungai, pasti lama-kelamaan air di dalam sungai tersebut akan menjadi tercemar, bau dan juga kotor. Untuk pencemaran yang kedua yaitu ada pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan suatu kondisi saat udara terkontaminasi oleh zat-zat yang membahayakan manusia. Sumber utama pencemaran udara adalah asap kendaraan bermotor dan sisa hasil pembakaran dari bahan bakar di dalam mesin pabrik. Maka dari itu,
Ketika kita mungkin bepergian melewati jalan raya atau mungkin kita sedang berbelanja di pasar, melewati jalan raya yang tentunya banyak polusi udara juga ya, kita tetap memakai masker. Apalagi kondisi sekarang yang sedang adanya virus corona, jadi kita tetap harus hati-hati menjaga protokol kesehatan dengan betul-betul, terutama memakai masker dan juga mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Untuk pembahasan pencemaran yang ketiga, yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia dan mengubah lingkungan tanah yang alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan tanah menjadi tercemar, antara lain yang pertama membuang sampah sembarangan. Yang kedua, penggunaan pupuk dan pestisida yang dilakukan secara berlebihan. Jadi kegiatan-kegiatan manusia tersebut dengan membuang sampah secara sembarangan dan juga penggunaan pupuk pestisida yang secara berlebihan tentunya akan menjadikan tanah yang tadinya mungkin subur, gembur, akan menjadi tercemar. Untuk pembahasan yang keempat, yaitu pencemaran suara. Pencemaran suara adalah timbulnya suara bising yang menyebabkan terganggunya makhluk hidup. Pencemaran suara dapat diakibatkan karena perbuatan manusia. Pencemaran disebabkan oleh aktivitas manusia, misalnya suara dari alat-alat berat dari pembangunan gedung maupun rumah. Yang kedua, suara yang berasal dari mesin-mesin kendaraan. Yang ketiga, suara yang berasal dari alat-alat elektronik. Setelah kita mendengarkan pembahasan mengenai pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan juga pencemaran suara, tentunya kita harus tahu bagaimana upaya kita agar menghindari pencemaran tersebut atau mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, maupun pencemaran suara. Untuk yang pertama, praktek mencegah pencemaran lingkungan dari lingkungan rumah. Jadi di lingkungan rumah atau yang kita saat ini menjadi tempat tinggal kita, ada beberapa cara yang harus kita lakukan atau upaya yang harus kita lakukan agar menghindari terjadinya pencemaran lingkungan. Dengan cara apa saja? Yang pertama, memisahkan sampah organik dan juga anorganik. Jadi kita harus tahu mana sampah yang dapat terurai dengan baik dan juga mana yang merupakan sampah yang tidak bisa terurai dengan baik. Kita harus bisa memilahnya. Yang kedua, mengumpulkan sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos. Setelah kita tadi memilah sampah antara organik dan juga anorganik, ya, sampah-sampah organik tersebut kita olah menjadi pupuk kompos. Dan yang ketiga, tidak membakar sampah. Yang keempat, membuat penampungan air untuk menyaring air bekas cucian pakaian atau piring. Lalu, mendaur ulang barang-barang bekas yang tidak terpakai. Dan yang terakhir, membiasakan diri menggunakan pupuk alami, yaitu mungkin bisa dari kotoran kambing atau mungkin kotoran ayam dan lain sebagainya ya. Selain praktik dari lingkungan rumah, kita juga bisa untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, kita bisa praktik di lingkungan sekolah. Misalkan dengan cara apa saja? Yang pertama,
menanami halaman sekolah dengan tanaman yang bermanfaat. Yang kedua, membiasakan menulis di papan tulis dengan menggunakan spidol dibandingkan dengan kapur. Dan yang ketiga, membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Selain dari lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah, kita juga bisa mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di lingkungan masyarakat dengan cara apa saja? Yang pertama, dengan bekerja bakti membersihkan saluran air. Yang kedua, melakukan gerakan reboisasi, yaitu penanaman kembali. Yang ketiga, menggunakan kendaraan yang berbahan bakar kendaraan ramah lingkungan. Yang keempat, tidak membuang air sembarangan atau tidak membuang air, mungkin kita habis mengolah atau kita mempunyai industri pembuatan tempe atau pembuatan tahu, jadi limbahnya tersebut tidak langsung kita buang ke sungai. Tuh. Nah, di sini apa sih keuntungan kita? Mengapa kita itu harus menyenangi lingkungan yang tidak tercemar? Tentunya karena lingkungan yang tidak tercemar itu menciptakan kebersihan. Yang kedua, lingkungan yang tidak tercemar menciptakan ketertiban juga. Lingkungan yang tidak tercemar menciptakan keindahan dan juga kesejukan. Pastinya kalau misalkan kita tinggal di lingkungan yang bersih, tertib, indah dan juga sejuk, pastinya kita juga akan menjadi nyaman dan juga betah untuk tinggal di lingkungan rumah kita. Untuk materi pembelajaran hari ini sudah cukup. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pengertian pencemaran, jenis-jenis pencemaran lingkungan, yaitu ada pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran suara. Lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara menanggulangi agar tidak terjadi pencemaran lingkungan tersebut, dan juga apa manfaatnya sih ketika kita mau mengadakan atau mengupayakan agar lingkungan kita tidak tercemar. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga tetap makan makanan yang bergizi. Jadi makan sayur, 4 sehat 5 sempurnanya harus tetap dijaga. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Banyak kesalahan dari Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.